Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisvianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca di dalam Roma 6 ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Puji Tuhan. Saudaraku, setiap tahun kita merayakan Paskah sebagai hari wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bagi bangsa Yahudi, Paskah dimaknai sebagai perayaan atas kasih Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan saat ini mari kita sadari esensi Paskah yang sebenarnya, saudara. Paskah adalah tanda kemenangan besar. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian membuktikan Dia telah menaklukkan dosa dan maut yang kekal. Karena tidak ada seorang pun yang mempunyai kuasa menyerahkan nyawanya lalu mengambilnya kembali kecuali Allah sendiri, saudara. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Hal ini turut memberikan jaminan dan harapan pasti kepada siapa yang percaya kepadanya, bahwa melalui pengorbanannya, kuasa dosa dan kematian telah dipatahkan serta tidak lagi berkuasa atas kita. Dengan darah yang Yesus curahkan di atas kayu salib, Dia telah menebus kita dengan harga yang jauh melebihi nilai kita sebenarnya. Semua itu hanya karena Dia begitu mengasihi kita. Saudaraku, dalam momen Paskah ini kita kembali diingatkan, siapapun kita, apapun dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, Tuhan mengundang kita untuk memperoleh bagian dalam kuasa kebangkitannya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudaraku. Mendekatlah kepada tahta kasih karunia Tuhan dengan penuh keberanian, agar kita boleh mengenalnya lebih dalam lagi dan mengalami kuasanya lebih jauh lagi. Bagi yang belum percaya, saudaraku, bukalah hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mulailah hidup baru dengan iman dan pengharapan yang telah dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Percayalah, setelah kehidupan kita di dunia ini selesai, kita akan dibangkitkan kembali untuk hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Saudaraku, kuasa kebangkitan Kristus memberikan keberanian untuk hidup dalam dunia ini, saudara. Apapun tantangan, apapun kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi, jangan pernah kita menyerah, saudaraku. Berjalanlah bersama dengan Kristus yang telah bangkit dan menang. Dia ada di surga dan mengerti segala penderitaan kita. Lalu bagaimana banyak orang Kristen, mengapa orang Kristen yang meninggalkan iman setelah ada permasalahan hidup mereka? Karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal dan mengalami Kristus.
Saudaraku, kuasa kebangkitan Kristus membawa kita melihat tujuan hidup yang baru. Jangan sia-siakan kesempatan hidup yang telah diberikan Allah. Kita memiliki tujuan hidup yang baru, saudara, yang bukan di dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara saja. Lakukanlah apa yang baik dan tinggalkan apa yang buruk, saudaraku. Saudaraku, untuk itu mari di momen kita merayakan Paskah pada saat ini, mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Apakah kita sudah meninggalkan kehidupan lama kita yang berdosa? Jikalau belum, saudara, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan mengampuni kita, memulihkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa, dan menjadikan kita anak-anaknya. Itu semua Tuhan lakukan karena Dia begitu mengasihi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau berkorban bagi kami, menanggung dosa kami. Tuhan yang bangkit dan memberi harapan bagi kami untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga. Ajar kami ya Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan kami. Berkati pelayanan kami hari ini ya Tuhan. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari ya Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan kesejahteraan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat merayakan Paskah. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.